Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nelvin Kanianur Aisyah, dan saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Yunis Tiawati. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke materi pertama. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, di antaranya 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. 5. Mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Sistem peredaran darah melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram untuk orang dewasa. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. 1. Arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. 2. Vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. 3. Kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Karena kapiler memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Menjadi penghubung antara arteriola dan venula. 2. Mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. 3. Menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. 4. Menyaring darah di dalam ginjal. 5. Menyerap zat-zat makanan di dalam usus. 3. Darah. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Penyusun jaringan darah. 1. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. 2. Sel-sel darah. Sel-sel darah
terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Dan yang selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah ini memiliki jalur tersendiri berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. 1. Sistem peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri akan masuk ke aorta dan arteri selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler, seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sistem peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Baik, untuk selanjutnya ada gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di bawah batas normal. Yang kedua, hemofilia adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembeku darah. Yang ketiga ada talasemia. Talasemia adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam mengikat oksigen. Yang keempat ada hipotensi. Hipotensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri menurun sampai di bawah batas normal, misalnya 90/60 untuk sistol atau diastol. 5. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri meningkat sampai di atas normal, misalnya 140/90. Keadaan ini bisa disebut dengan tekanan darah tinggi. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang pertama ada kolesterol dan pola makan. Kolesterol disebabkan oleh makanan cepat saji yang rendah serat dan tinggi lemak. Selain itu, kolesterol juga disebabkan oleh faktor keturunan. Banyaknya kolesterol atau kadar lemak ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak konsumsi makanan yang berlemak, maka akan semakin besar kadar kolesterol tersebut. Yang kedua ada rokok. Saat merokok, segala zat beracun yang ada dalam rokok akan mengalir dalam darah dan juga menyebabkan terkontaminasinya zat-zat penting dalam darah dan akan terjadi pengumpalan dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar dan tersumbat. Yang ketiga ada faktor keturunan. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.